تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, pada pertemuan pagi ini kita akan membaca hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, masih dari bab yang ketiga dari kitab Tauhid, babul khaufi minasyirk, bab takut terhadap kesyirikan. Kita sekarang di hadits yang kedua, dan ini dalil yang kelima atau dalil yang keempat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Itu hadits Ibnu Mas'ud di halaman 56. Kata penulis rahimahullahu taala, wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang meninggal dalam keadaan berdoa atau menyembah selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, dia akan masuk ke dalam neraka. Itu di riwayat Al-Bukhari. Dan di riwayat Al-Bukhari ada tambahannya, wa qultu ana man mata wa huwa man la yad'u lillahi niddan, man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhala al-jannah. Ada catatan kaki. Saya berkata, maksudnya Ibnu Mas'ud setelah membawakan hadits itu, beliau berkata, siapa yang mati, siapa yang meninggal dalam keadaan tidak beribadah kepada selain Allah, maka dia akan masuk surga. Jadi itu pemahaman kebalikan dari hadits. Kemudian kata beliau, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz, kalau Imam Muslim lafaznya man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa saja yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik sedikit pun atau berbuat sesuatu apapun dari kesyirikan kepada Allah, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wa qultu ana, kata Ibnu Mas'ud, dan saya berkata, wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sama sekali, maka dia akan masuk surga. Baik. Dan ini tambahan di dalam hadits dari fikih para sahabat, ya. Mereka memahami hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan
kaidah-kaidah di dalam memahami nas. Dan itu berjalan di tengah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaidah-kaidah di dalam memahami nas ini itu yang dibukukan oleh para ulama di dalam buku-buku ilmu usul fiqh. Jadi asal usul dari usul fiqh itu sudah berjalan di tengah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bentuk-bentuk mereka menerangkan riwayat, memahami, itu pemahaman terhadap riwayat. Pemahaman terhadap riwayat. Baik. Di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, beliau menjelaskan 4 pembahasan sebagaimana biasanya terkait dengan riwayat atau ayat yang ada di dalam kitab ini. Pembahasan pertama terkait dengan gharibul hadits atau beberapa kalimat yang perlu diterangkan dari nas. Sini kata beliau, yad'u ad-du'a'u huna as-su'al yuqalu da'ahu idza salahu aw istagathahu. Kata beliau, yad'u berdoa, dalam hal ini berarti permintaan. Kalau dikatakan da'ahu ketika meminta atau memohon untuk diselamatkan. Iya. Jadi beliau terangkan doa di sini. Di sini artinya meminta. Iya. Wa huwa yad'u lillahi niddan. Jadi maksudnya doa kalau dia bermakna ibadah itu jelas ya, tapi kalau doa bermakna doa masalah, doa permohonan, itu kadang luput pada sebagian orang. Jadi doa dalam bentuk dia memohon kepada selain Allah atau dia beribadah kepada selain Allah. Kemudian kata beliau niddan, an-niddu al-mithlu wasyabih. Tandingan adalah yang semisal dan yang menyerupai. Salah satu dari mana nid. Nid itu kalau bahasa Arab dia bisa bermakna al-mithil dan bisa bermakna abdid. Bisa bermakna yang semisal dan bisa bermakna lawannya atau tandingannya. Ya, jadi makanya diartikan lawannya boleh, diartikan padanannya juga boleh. Tandingan, kan mananya sama. Jadi dia mencarikan permisalan bagi Allah atau dia mencarikan padanan, tandingan bagi Allah. Itu sama saja mananya. Dan di sini niddan masuk di dalam dia nakira, masuk di dalam konteks syarat dan syaratan. Jadi memberikan mana umum. Maksudnya tandingan siapa saja. Dia berdoa, beribadah, berdoa kepada selain Allah. Apakah itu kepada seorang nabi, kepada seorang rasul, kepada seorang malaikat, kepada seorang yang salih, kepada pepohonan, bebatuan. Bahkan terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi hukumnya sama. Apa hukumnya? Dakhalan nar. Masuk ke dalam neraka. Kemudian kata beliau, al-ma'na al-ijmaliyu lil hadith. Mana hadith secara global. Katakan di sini oleh penulis rahimahullah,
yukhbiru ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam anna man ja'ala lillahi syabihan wa mathilan fil ibadah yad'uuhu wa yas'aluhu wa yastaghithu bihi nabiyan kana hadha an-niddu aw ghairahu wastamarra ala dhalika ila al-mamat ay lam yatub min dhalika ay lam yatub minhu qabla al-mamat fa inna masirahu ila an-nar. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa saja yang mengadakan tandingan atau permisalan, tandingan yang disamakan atau diserupakan dengan Allah fil ibadah, di dalam ibadah, dan dia berdoa meminta memohon keselamatan kepada tandingan itu, baik tandingan tersebut berupa nabi maupun selainnya, dia terus menerus berada dalam keadaan seperti itu sampai meninggal dan tidak bertobat sebelum meninggal, maka tempat kembali dia adalah neraka. Jadi itu maksud dari hadits. Iya. Jadi siapapun yang membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dia berdoa kepadanya meminta tandingan ini seorang nabi maupun selainnya, dan dia meninggal dalam keadaan belum bertobat, maksudnya meninggal dalam keadaan belum bertobat, dakhalan nar, maka hukumnya sama. Dia akan masuk ke dalam neraka karena dia berbuat kesyirikan. Iya. Kemudian kata beliau, wattikhadun niddi ala nau'aini. Kata beliau, hafizahullah, dan membuat tandingan bagi Allah dua macam. Ada dua bentuk. Al-awwal, ayaja'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadati أو بعضها وهذا شرك أكبر صاحبه مخلد في النار. Yang pertama, dia buat untuk Allah tandingan, dia mengadakan sekutu bagi Allah dalam jenis-jenis ibadah atau pada sebagian ibadah. Misalnya dia membuat tandingan bagi Allah di dalam berdoa. Dia berdoa juga kepada selain Allah. Atau dia membuat tandingan untuk Allah dalam nadar. Ya, misalnya bernadar untuk selain Allah. Atau dia membuat tandingan dalam menyembelih. Misalnya dia menyembelih untuk selain Allah. Itu namanya membuat untuk Allah tandingan-tandingan di dalam berbagai bentuk ibadah atau sebagiannya. Nah, kalau dia buat tandingan seperti itu, hukumnya apa? Syirik akbar. Dan syirik akbar itu pelakunya kekal di dalam neraka. Itu penjelasan hukumnya. Syirik akbar, perbuatan itu, dan hukum orang yang berbuat syirik akbar itu akan kekal dalam neraka, waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, kata Syekh hafizahullah, ats-tsani ma kana min asy-syirkil asghar. Qawli ar-rajuli ma syaa Allah wa syi'ta walaula Allah wa anta. Yang kedua, ada yang tergolong dari syirik asghar, ada yang tergolong dari syirik kecil. Iya, dia dianggap membuat tandingan juga bagi Allah. Tapi masuknya dihitung ke dalam syirik kecil. Qaulir rajuli masya Allah wa syi'ta, seperti orang yang berucap masya Allah wa syi'ta. Allah berkehendak dan juga kamu berkehendak. Ini namanya menyetarakan Allah dalam lafaz, dalam kehendak.
Ya, Allah berkehendak dan kamu juga berkehendak. Pada dannya itu. Lafadz pada kata dan itu menunjukkan kesetaraan, kesamaan. Maka ini masuk dihitung ke dalam kesyirikan. Tapi di antara kesyirikan dihitungnya di syirik asgar. Iya, karena orang yang mengucapkan ini akan datang nanti di babnya. Orang yang mengucapkan ini tidak dikatakan oleh Nabi kepadanya, kamu bersyahadat lagi, masuk Islam lagi. Tapi dia hanya ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diingatkan, dan datang dalam riwayat dijelaskan bahayanya, tapi tidak disuruh mengulangi syahadatnya. Itu menunjukkan bahwa ini syirik kecil. Sama dengan walau lallahu anta, dia kata bukan karena Allah dan kamu. Kata dan itu. Ya, mungkin secara hatinya dia nggak ada masalah, hatinya dia pasti semuanya adalah karena Allah, kehendak Allah. Tapi dari sudut lafadz dia pakai kata dan. Dannya ini yang masuk ke dalam syirik apa? Syirik asgar di dalam lafadznya. Iya. Karena itu orang-orang yang bertauhid itu dia mengagungkan Allah di dalam hatinya sebagaimana dia mengagungkan Allah dalam lisan dan amalannya. Dan dia jaga tauhidnya di dalam hati dan amalannya sebagaimana dia jaga tauhid itu di lisannya. Jadi dia tidak berbuat hal-hal yang bisa menjatuhkannya ke dalam kesyirikan. Kata Syekh Hafizahullah, wa nahwi dhalik mimma fihi al-atfu bil wawi ala lafdil jalala. Yang semisal dengan itu dari hal yang ada ataf. Diatafkan, diikutkan, dikatakan, diberi kata penyambung antara yang mengikut dan yang diikuti. Ini ataf namanya. Apa yang diataf pakai huruf waw kepada Allah. Iya. Maka ini hukumnya sama dengan pembahasan yang sudah berlalu tentang wakayasir riya, tentang riya yang sedikit. Karena di hadits sebelumnya Nabi SAW menyebutkan tentang akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang aku paling takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Iya. Ini hadits Mahmud ibn Labid yang sudah berlalu radhiyallahu anhu. Jadi ketika ditanya bahwa apa itu syirik kecil yang paling kamu khawatirkan ya Rasulullah, maka kata beliau ar-riya. Riya. Dan kita sudah terangkan bahwa riya itu ada dua jenis. Ada riya syirik akbar. Ada riya syirik akbar. Itu riyanya kaum munafikin. Riya di segala keadaan. Yang kedua ada riya syirik asgar. Itu riya yang dimaksud di dalam hadits ini. Hadits sebelumnya. Hadits Mahmud ibn Labid radhiyallahu ta'ala anhu. Riya masuk di dalam sebagian ibadah. Dalam sebagian hal. Ya misalnya sholat. Ya berbagus sholatnya karena pandangan manusia. Yang semisal dengan itu. Baik. Ini yang disebut dengan yasirir riya. Riya yang ringan. Jadi kalau dia syirik asgar, masuk riya ringan ya, syirik asgar. Ucapan Masya Allahu wa syi'ta, laulallahu anta. Ini semua ada bab-babnya sendiri nih di buku ini. Tentang hukum mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, hukum mengucapkan laulallahu anta, hukum riya akan datang nanti bab khusus tentang riya. Ya. Ini semuanya dari kedetailan penulis rahimahullah merinci tentang tauhid itu. Apa yang merupakan tauhid dan apa yang merupakan lawannya.
yang merupakan lawannya. Baik. Kata beliau, wahada la yujibu takhlid fin nari in dakhalaha. Nah ini tidak mewajibkan, tidak mengharuskan dia masuk ke dalam neraka. Kalau dia masuk ke dalam neraka, tidak mengharuskan dia kekal dalam neraka. Kalau meskipun dia masuk ke dalamnya. Ya, kalau syirik asgar, dia masuk ke dalam neraka misalnya, disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Tapi dia tidak kekal di dalam neraka. Tidak kekal di dalam neraka. Baik. Dari sini juga semakin tampak ya, rincian kaidah yang kita sebutkan bahwa syirik itu ada dua. Ada syirik akbar, dan ada syirik asgar. Syirik akbar itu apa? Syirik akbar itu adalah ja'lu syai'in min khasa'isillahi li ghairillah. Yazulu ma'ahu aslul iman. Syirik akbar itu dia menjadikan sesuatu yang merupakan kekhususan Allah diberikan kepada selain Allah. Yang dengannya akan hilang keimanannya. Dia menjadi kafir. Itu syirik akbar namanya. Kalau syirik asgar sama juga definisinya. Ja'lu syai'in min khasa'isillah ghairillah, memberi sesuatu dari kekhususan Allah kepada selain Allah. Tapi la yazulu ma'ahu aslul iman. Bedanya itu. Ya. Pokok keimanannya tidak hilang. Maksudnya dia tetap muslim. Jadi kalau sama-sama kesyirikan, iya sama-sama kesyirikan. Sama-sama bikin tandingan bagi Allah, iya. Dua jenis syirik ini, syirik akbar dan syirik asgar, sama-sama bikin tandingan bagi Allah. Iya. Tapi bedanya, kalau syirik akbar, itu dia bikin tandingan yang menyebabkan ia menentang dari uluhiyah Allah atau bertentangan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hal yang menyebabkan batalnya keislaman. Kalau syirik asgar sama juga, dia buat tandingan juga. Tapi tandingan ini telah syah dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak mengeluarkan dari keislaman. Ya tadi saya sudah terangkan ya beberapa hal. Seperti Masya Allah wa syi'ta, orang yang mengucapkannya itu tidak dikatakan oleh Nabi, kamu ulangi syahadat. Ya. Sama dengan orang yang mengatakan laula Allahu anta. Itu juga tidak dikatakan batal keislamannya. Dan tentang riya, Nabi sudah mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum. Aku khawatirkan atas sekalian para sahabat. Jadi dikhawatirkan menimpa para sahabat radhiyallahu taala anhu, tapi tidak diterangkan kalau menimpanya membatalkan keislaman. Jadi pada hal-hal yang merupakan syirik asgar itu artinya syah dalil di situ bahwa itu tidak masuk ke dalam pembatal keislaman. Nah, itu salah satu cara membedakan antara syirik akbar dan syirik asgar. Iya. Tidak ada cara lain di dalam membedakannya. Itu akan nampak nanti di pembahasan-pembahasan. Dari syirik akbar itu terjadinya pada hal apa saja. Syirik asgar itu terjadinya pada hal apa saja. Biasanya kalau syirik asgar itu kaitannya dengan lafaz. Atau pada asbab, sebab-sebab. Atau pada sesuatu yang tidak terkait dengan pokok keimanan. Iya. Tidak terkait pada hal yang bisa menghilangkan pokok keimanan.
Itu tanda-tanda dan ciri untuk membedakan. Itu insya Allah akan lebih jelas nanti dari bab-bab yang akan diterangkan oleh penulis. Kalau begitu di sini ucapan di dalam hadits, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Dakhalan nar di sini apa artinya dakhalan nar, masuk neraka? Hah? Masuk neraka apa ini artinya? Masuk neraka selama-lamanya atau sementara? Hah? Berarti di sini ada dua rinciannya, karena tadi terbagi dua. Jelas ya? Makanya dukhul di situ bisa dukhul ta'mid dan bisa dukhul ta'bid. Ta'mid itu artinya dia masuk ke dalam neraka dalam waktu tertentu, bukan selamanya. Kalau bahasa lainnya sementara. Dia masuk ke dalam neraka. Disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Lalu dikeluarkan. Tapi masuk neraka juga. Jadi menunjukkan bahaya kesyirikan. Dan dukhul yang kedua, mananya dukhul ta'bid. Masuk selama-lamanya. Nah, ini kalau syiriknya syirik apa tadi? Kalau syiriknya syirik akbar. Gak masuk selama-lamanya. Kemudian pembahasan yang ketiga, kata beliau munasabatul hadithi lil bab. Hubungan antar hadith dan bab. Kata beliau hadith tersebut memberikan pertakutan terhadap perbuatan syirik dengan menerangkan akibat. Kata beliau anna fihi takhwifa minasyirki bi bayani akibatil musyrik wa masirihi. Ya. Hadith tersebut memberikan pertakutan terhadap perbuatan syirik dengan menerangkan akibat dan tempat kembali pelaku kesyirikan. Baik, itu jelas ya dari hubungan hadits dengan bab ini. Karena al-khawf minasyirk, takut dari kesyirikan. Ya, orang yang musyrik itu siapa? Akibatnya itu apa? Diterangkan. Supaya seorang itu menjauhi kesyirikan. Takut darinya. Berhati-hati jangan sampai menimpanya. Kemudian kandungan dari hadits disebut oleh Syekh di sini ada 3, ma yustafadu minal hadits. Faidah hadits. Al-awwal yang pertama takhwif minasyirki wal hathu ala taubati minhu qabla al-maut. Yang pertama memberi pertakutan terhadap kesyirikan dan anjuran untuk bertobat dari kesyirikan sebelum seorang itu meninggal. Jadi batasannya kalau dia meninggal, siapa yang meninggal, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan. Jadi artinya kalau dia meninggal wa huwa la yad'u, ya dulu mungkin awal hidupnya dia berbuat kesyirikan. Tapi Allah beri padanya taufik, dia bertobat. Di akhir hidupnya dia hanya berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah saja. Ya, maka ini tidak masuk di dalam hadits. Tidak terkena. Ini yang kena riwayat hadits ini orang yang meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan, syirik akbar maupun syirik asghar, dan dia belum bertobat. Itu sama dengan ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu ayat sudah berlalu di awal bab. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, kata beliau anna kulla man da'a ma'allahi nabiyyan aw waliyan hayyan aw mayyitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala niddan lillah. Kata beliau bahwa setiap orang yang bersama dengan doanya kepada Allah atau ibadahnya kepada Allah, dia berdoa pula kepada seorang nabi atau wali, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kepada batu, kepada pohon. Ya. Berarti dia mengadakan tandingan bagi Allah.
Itu mana tandingan di situ ya, kelihatan. Iya, kelihatan. Sebab ini hak khusus bagi Allah. Hak khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dasarnya ya, dasarnya. Kalau orang bertauhid itu, dia itu punya pengagungan kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah yang mencipta. Allah tempat berdoa. Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tapi kalau seorang musyrik, seorang yang menyimpang, itu tidak seperti itu cara memandangnya. Dia tidak mengagungkan Allah seperti itu. Tapi kadang hatinya itu bergantung kepada seorang makhluk. Kadang dia tidak mengenal Allah. Kadang dia mengenal Allah, dia tahu Allah, tapi dia beribadah juga semisal dengannya kepada selain Allah. Nah ini terjadi pada orang-orang di luar Islam. Dan subhanallah, syaitan membuat sebagian manusia tergelincir dalam hal yang semisal itu. Dari orang-orang yang terhitung kepada umat Islam. Iya. Misalnya diberikan kedudukan untuk Nabi Muhammad lebih daripada yang sewajarnya. Lebih dari yang sewajarnya. Seperti yang seperti orang yang berkata, ya man alaudhu bihi inda huduthil hadithil amami. Wahai Nabi yang saya berlindung kepadanya ketika terjadi kejadian yang merata. Itu kan namanya memberi hak Allah kepada selain Allah. Tadi dia katakan, fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ulumil lawhi wal qalami. Wa min ulumika ulumal lawhi wal qalami. Dia bilang. Naudzubillah. Katanya dari kebaikan kamu ya Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Dari ilmumu kamu punya ilmu lauh dan qalam. Itu kan semuanya hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jatuh sebagian manusia. Kalau datang syubhat nur Nabi Muhammad, segala sesuatu diciptakan dari Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad dan seterusnya. Itu cara memandangnya, itu cara memandang orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ma qadarullaha haqqa qadri. Mana hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keadaan syaitan masuk kepada sebagian manusia, menjatuhkannya ke dalam kesyirikan atas nama cinta kepada Nabi Muhammad SAW, atau cinta kepada agama, atau ingin berbuat baik. Dibuat jatuh dan keliru oleh syaitan. Nasallallahu alafiyah. Nah, ini riwayat-riwayat tegas sekali ya. Ini obat bagi hati. Bagi siapa yang beriman. Ini riwayatnya di Bukhari dan Muslim. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia beribadah, berdoa kepada tandingan apapun selain daripada Allah, maka dia akan masuk neraka. Akan masuk neraka. Terus yang ketiga kata beliau, anna syirka la yughfaru illa bit-taubah. Ketika bahwa kesyirikan itu, dosa kesyirikan tidak akan diampuni kecuali dengan bertobat. Ya wallahu ta'ala. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan hadits. Akan dilanjutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang.